Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauziah Madurani dengan NIM 3301421057 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan tentang kompas, perpetaan, dan tanda jejak. Yang pertama tentang kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kompas, yaitu ada kompas bidik atau kompas prisma. Adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta. Kompas ini sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam, termasuk dalam kegiatan kepramukaan. Bagian-bagian kompas bidik. Yang pertama ada dial atau permukaan tempat. Angka dan huruf pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 sampai 360 derajat dengan huruf N atau North, E atau S, W atau West, dan S atau South. Yang kedua ada tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Yang ketiga ada visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang keempat ada kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang kelima jarum penunjuk atau selalu menunjuk utara magnet. Nah, yang keenam adalah alat penggantung atau tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara menggunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan arah utara magnet. Yang kedua, bila menggunakan kompas bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar, lalu miringkan sedikit, letak kaca pembesar kira-kira 50 derajat di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, maka luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Nah, di sini saya akan membidik 3 pohon. Yang pertama adalah pohon ini. Nah, pohon ini derajatnya adalah 291 derajat. Nah, yang kedua adalah pohon ini. Nah, pohon ini derajatnya adalah 134 derajat. Nah, yang ketiga adalah pohon ini. Derajat dari pohon ini adalah 210 derajat. Materi yang kedua yaitu tentang perpetaan. Ada beberapa jenis peta. Yang pertama ada peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama adalah yang pertama, harus memperhatikan arah pandang atau sudut pandang. Yang kedua, harus memperhatikan penggambaran batas daerah. Yang ketiga, harus memperhatikan pembuatan arsiran. Yang keempat, pembuatan arah utara atau kompas. Dan yang kelima, sudut batas dan keterangan. Nah, yang kedua ada peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan adalah yang pertama, harus memperhatikan penentuan skala. Selanjutnya, menentukan batas dan sudut batas lapangan. Yang ketiga, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Dan yang keempat adalah membuat gambar dari peta lapangan. Yang ketiga ada peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran dan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, berikut adalah gambar peta pita. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita adalah yang pertama, harus memperhatikan penentuan skala. Penentuan skala ini digunakan untuk menentukan skala yang berkaitan antara jarak yang akan ditempuh selama perjalanan menggunakan kertas yang ada. Yang kedua adalah pembuatan keterangan dan peta jalan. Keterangan di sini adalah segala sesuatu yang dilihat selama perjalanan, baik yang berada di sebelah kiri maupun yang berada di sebelah kanan jalan. Selanjutnya, yang ketiga adalah penentu jarak dan batas belokan. Batas jarak antara belokan dalam gambar peta pita ditandai garis lurus. Jalan dinyatakan belok apabila pandangan seseorang sudah terhalang batas belokan. Jarak antara belokan ini setelah diukur dan dengan benar, kemudian digambar sesuai skala yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah penulisan arah utara dan waktu. Arah utara digambar sesuai arah jarum kompas. Waktu ditulis sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan atau melihat jam. Perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita, setiap pergantian arah perjalanan atau belokan harus digambar arah sesuai jarum kompas dan garis lurus sebagai batas belokan. Untuk membuat peta atau daerah perjalanan, setiap batas belokan dipotong, lalu dihubungkan tanda peta yang disusun dengan penempatan posisi gambar arah utara kompas. Semuanya mengarah ke atas. Materi yang ketiga adalah tanda jejak. Nah, tanda jejak ini adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu dapat berupa arah, jalan, dan sebagainya. Untuk membuat tanda jejak dapat digunakan batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis tanda jejak. Yang pertama ada tanda jejak di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang dan tertutup. Nah, yang kedua ada tanda jejak dengan batu. Tanda jejak dengan batu ini menggunakan batu sebagai tanda jejak. Nah, tanda jejak batu adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualang karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Yang ketiga, tanda jejak menggunakan ranting. Ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Yang keempat ada tanda jejak menggunakan rumput. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu, maka rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat ke beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi penandaan.